rapat sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada, insya Amin. Kita akan katakan siapa yang bersifat zalim dan kejam, Allah akan hukum dia di dunia sebelum di akhirat. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Usut tuntas tragedi pembantaian 6 syuhada Laskar FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, segera hadir di hadapan Anda. Bung kameramen, disilahkan. Siap, Bung Alfian. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa akan ada aksi 175, yaitu tentang menuntut keadilan kilometer 50. Jadi Bung Alfian, saya mendapatkan poster yang ada fotonya Habib Rizik dan 6 laskar yang dibunuh. Kemudian ada fotonya Bunda Mary. Kebetulan Bunda Mary mengirimkan poster ini kepada saya. Nah, kemudian Bung Alfian, kita bacakan dulu isi posternya. Kami akan hadir aksi 175 menuntut tangkap Fadil Imron dan tuntaskan tragedi berdarah. Lokasi Mabes Polri 17 Mei 2023 pukul 13 sampai 17 sore, titik kumpul di Masjid Al-Azhar. Untuk usut tuntas kilometer 50. Bagaimana respon awal Bung Alfian melihat seruan aksi ini, Bung Alfian? Aksi 17.5. Ya, 17 bulannya bulan 5 gitu. Betul. Nah, seperti 14, 10, Ya. 411, 212. Kenapa ada aksi ini? Karena orang semua tahu ketika apalagi sempat keluar kepres tentang pelanggaran HAM berat ya. Nah. Wah, ini nggak masuk, Pak. Iya. Ya. Ini nggak masuk. Beberapa poin yang berhubungan dengan nyawa umat Islam nggak masuk. Termasuk peristiwa apa tuh yang anak kecil si 21-22 Mei segala macam itu kan pada pecah kepala diinjek itu jauh, Bos. Ya saya pikir. Nah, ini disebabkan apa? Karena ternyata ditemukan novum baru. Oh. Ya, jadi kan kalau sebuah kasus pernah dianggap selesai, dia nggak boleh lagi dipersoalkan, kecuali ada novum baru, ada bukti baru, alat bukti baru yang betul-betul bukan bagian daripada hal itu secara ini dia bisa menjadi sebab hal-hal yang sudah dianggap selesai menjadi muncul kembali. Betul. Ya, seperti yang pernah saya alami tapi tidak pernah dilakukan. Iya, saya kan dulu eksepsi saya diterima. Jadi sekali lagi aksi tanggal 17 bulan 5 tahun 2023 menurut saya sebuah langkah yang wajar, yang logis, yang biasa. Normatif aja, enggak usah perlu ada yang terlalu meradang. Kata kuncinya kepada seluruh yang bisa hadir, harinya itu sudah diketahui hari Selasa ya. Tanggalnya tanggal 17 bulan 5 tahun 2023. Ayo yang bisa hadir. Dan kita hadir ini dilindungi oleh undang-undang untuk menyoal bagaimana proses KM 50 karena ini diketahui bahwa dalam persidangan Verdi Sambo diketahui bahwa CCTV itu dia termasuk orang yang tahu persis dan disebut dalam persidangan itu. Nah, itu kan berarti salah satu hal yang bisa dijadikan pembahasan ketika sidang ini atau kasus ini dibuka kembali. Iya, Bung Alfian, memang saya juga pernah kan melihat bahwa pelakunya katanya ada 2 orang dan akhirnya sudah divonis bebas karena melawan. Oh, ini kok menurut saya nggak bisa begitu dong. Orang 6 orang yang dibantai kira-kira gitu, dan banyak beredar juga kan mereka disiksa, diapakan. Nah, itu juga harus diusut. Kita kan belum tahu, Bung Alfian, siapa dalang dan pelakunya. Jadi menurut saya benar yang Bung Alfian sampaikan, ini malah aksi ini menjadi bagus supaya keadilan benar-benar kelihatan gitu, Bung Alfian. Jadi jangan dong kalau korbannya umat Islam seolah-olah, nah ini Bung Alfian, kita seolah-olah mengikuti aksi ini kita dianggaplah penjahat lah atau apa. Jadi masyarakat tuh dibuat takut ketika ada orang yang ingin mengusut kasus kilometer 50. Silakan Bung Alfian. Ya, kilometer 50 merupakan sebuah kasus HAM berat ya, karena yang mati sangat sadis dan kita sangat kecewa dengan Komnas HAM ya, yang lalu dengan seenaknya menyebut-nyebut bahwa ini hal yang sedemikian tidak masuk ke wilayah itu. Tapi memang juga ada kenyataan aneh yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dalang dan pelakunya ini hanya bisa diselesaikan ketika adanya proses pengadilan yang katakanlah menurut saya dilakukan lagi atau dianggap saja yang kemarin belum ada. Betul. Menurut saya begitu. Nah, ada pertanyaan ketika
Ustadz Munarman divonis ya dengan vonis yang dia alami, saya nggak ikut pada posisi apa dan bagaimana. Tapi yang saya tidak paham kenapa ketika beliau divonis dengan nominal angka vonis titik-titik itu, lalu kok yang dimusnahkan adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan KM 50. Nah, Itu perlu juga pemirsa tahu, ini pertanyaan harus dipersoalkan kepada pihak pengadilan atau pihak-pihak yang punya perintah seperti itu. Lah dia kan kasusnya kasus X yang relatif tidak ada hubungan dengan ini, secara penyebutan saja jauh berbeda, lokusnya berbeda, katakanlah model acaranya berbeda. Ini kasusnya kasus tertentu, lalu yang dimusnahkan hal-hal yang nggak ada hubungan dengan kasus yang sedang disidangkan. Ini serius para pemirsa. Iya, betul. Jadi Ustadz Munarman itu sudah mendapatkan vonis, tapi kemudian di antara rekomendasi hakim saat pembacaan vonis itu adalah memusnahkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan peristiwa KM 50. Ini gimana jaka sembung makan dongdong? berarti Bung Alfian, kalau kita dari kacamata awam melihat kondisi ini adalah ada orang besar atau ada orang yang punya otoritas yang ketakutan kalau ini kebuka ke publik, atau bagaimana Bung Alfian? Ya, yang jelas sekarang kalau menurut saya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawai juga, kawal juga. Ya kan, sepandai-pandai menutup bangkai, akhirnya tercium juga baunya. Yeah. Sekali lagi, saya ingin mengatakan untuk KM 50 harus dilakukan persidangan dari awal. Betul. Anggap yang kemarin belum ada, Yeah. lakukan penangkapan atau apapun tindakan yang biasa ditempuh ya secara proses hukum, lakukan dan pastikan publik melihat, karena ini pidana umum. Betul. Ya, ini nggak ada hubungan dengan hal-hal yang, malah ini kejahatan kriminal ini, kriminal sadis yang diduga dilakukan oleh orang yang mestinya tidak melakukannya. Seharusnya melindungi kan begitu. Asumsinya kan begitu. Betul. Ya, kalau tuan-tuan tidak berbuat, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Kenapa harus ngancam-ngancam? Itu mungkin bagian yang perlu kita gugah gitu. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa semangat Bung Alfian bagi umat Islam, seluruh umat Islam yang akan hadir untuk aksi itu Bung Alfian, untuk terus tidak bosan menyuarakan pengusutan tuntas kilometer 50 ini Bung Alfian, karena saya khawatir kalau tidak kita bahas terus, ini akan menjadi dianggap hilang. Bahkan yang Bung Alfian sampaikan tadi, itu kan juga sebuah proses penghilangan jejak digital tuh Bung Alfian. Dengan 12 HAM berat, kilometer 50 tidak termasuk Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Iya, saya pikir banyak hal yang membuat kita memang tidak cukup nyaman dengan rezim 2 periode ini. Itu faktanya kan. Betul. Nah, KM 50 itu sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Iya. Nah, korbannya adalah 6 pemuda Front Pembela Islam, anak-anak Laskar FPI yang mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Itu ada, kita boleh tanya kepada Ustadz Aziz Yanuar. Nah, kalau KM 50 ini tidak dibuka dan tidak diproses hukum lagi, akan bisa terjadi KM 50 yang lain. Betul. Itu harus jadi perhatian. Nah, kalau kita mau mempertanyakan kalau KM 50 itu nggak ada apa, kenapa seluruh rest area itu dihabisi? Nah, itu juga diantara yang membuat Pak Edi Mulyadi ditangkap. Kalau menurut saya bukan soal jin buang anak, karena dia termasuk salah satu wartawan senior yang memiliki bukti fisik, video, foto, audio yang berhubungan dengan rest area KM 50, dan itu juga bagian daripada pertanyaan besar. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa rest areanya dihabisi? Ada apa di sana? Siapa yang suruh menghabisi itu? Nah, yang jelas saya menyatakan bahwa mari yang punya kesempatan waktu dan punya kesempatan fisik untuk hadir di aksi 17.5 tahun 2023 di tempat yang telah diumumkan dalam edaran-edaran itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.